Kesurupan biasanya diartikan sebagai suatu gejala yang sangat misterius, berkaitan dengan urusan-urusan yang sakral, dengan urusan-urusan jin dan seterusnya. Tetapi bagaimana jika ternyata ada penjelasan saintifik bahkan filosofis untuk gejala kesurupan itu? Bagaimana jika apa yang kita sebut kesurupan itu bahkan berkaitan dengan gejala yang lazim kita kenali sebagai histeria massal? Melalui penelusuran saintifik dan filsafat, saya akan mencoba dalam video ini memperlihatkan bagaimana sebetulnya akar dari gejala kesurupan dan histeria massal itu memiliki fondasi yang sama pada aras irama. Konsep mengenai ritme atau irama mendapatkan perhatian yang sangat penting dalam kajian biomusikologi di abad ke-21 ini. Biomusikologi sendiri sebetulnya adalah cabang kajian yang merupakan perpaduan antara biologi dan musikologi. Jadi ini meneliti tentang bagaimana landasan biologis dari pengalaman musik kita. Kenapa kita menganggap lagu jenis tertentu dengan irama tertentu itu lebih enak didengar, sedangkan yang lain tidak. Ini ada landasannya pada ranah biologis, dan kajian biomusikologi persis menangani persoalan ini. Nah, dalam kajian biomusikologi mengenai irama, apa yang menjadi perhatian utama salah satunya adalah fenomena yang biasa dikenal sebagai entrainment. Entrainment ini saya terjemahkan sebagai keterbawaan. Jadi itu adalah suatu momen ketika orang itu seperti terbawa pada suatu suasana karena dia mendengar irama tertentu atau bisa mempersepsi irama tertentu dengan indera-inderanya gitu. Irama di sini tidak harus mengemuka secara audio ya, maksudnya kita dengarkan, kita bisa mengetahui temponya dan seterusnya, tidak harus seperti itu, tetapi bisa jadi suatu irama yang kita persepsi dengan cara-cara lain gitu. Misalnya kita merasakan irama lingkungan hidup sekitar ya, bagaimana siklus hidup yang ada di lingkungan kita itu ikut mempengaruhi cara kita mempersepsi irama itu gitu. Dan semua itu adalah berkaitan dengan fenomena keterbawaan ini gitu. Jadi ketika orang seperti masuk ke dalam satu irama dan menjadi selaras di dalam irama itu, dia itu seperti terbawa ke dalamnya gitu. Orang itu tidak bisa lagi menjaga jarak dari irama itu. Dia masuk ke dalamnya, lesap di dalamnya. Inilah yang disebut sebagai keterbawaan atau entrainment. Ini menjadi suatu topik yang sangat menarik di dalam kajian biomusikologi abad ke-21. Diskusi mengenai gejala keterbawaan ini muncul dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Martin Clayton dan kawan-kawan. Judulnya adalah In Time with the Music tahun 2004 ya. Nah, di sana mereka ini mendefinisikan keterbawaan itu sebagai gejala di mana dua atau lebih proses ritmik yang mandiri itu bersinkronisasi satu sama lain. Jadi ini adalah satu gejala di mana ada berbagai macam ritme, dua atau lebih ritme, di mana dalam proses ketika ritme-ritme itu dihadirkan secara bersamaan, mereka itu seperti mensinkronkan diri satu sama lain, membentuk satu ritme bersama, seperti itu. Ini adalah satu fenomena yang sebetulnya sudah dikenali sejak lama ya. Di abad ke-17, di tahun 1664, matematikawan dan fisikawan Belanda bernama Christian Huygens itu sudah menganalisis persoalan ini. Dia merancang penelitian mengenai pendulum ya, bandul yang berayun itu. Dan di dalam proses penelitian ini kan kaitannya dengan studi tentang mekanisme jam ya. Jam pada masa itu khususnya jam yang jam dinding pada masa Eropa abad ke-17 itu biasanya kan dibentuk sebagai satu jam yang digerakkan di bawahnya oleh bandul seperti itu ya. Dan bandul ini harus dibuat dengan irama tertentu yang tidak boleh acak-acakan, karena kalau dia acak-acakan berarti kan keseluruhan jam itu sendiri akan acak-acakan sehingga tidak bisa dijadikan indikator untuk mengukur waktu gitu. Nah, Christian Huygens ini meneliti bahwa ternyata ketika kita menaruh dua atau lebih bandul di satu ruangan yang sama dan bandul ini terpisah satu sama lain, bandul pendulum ini, maka ketika bandul itu kita tinggalkan satu malam di dalam ruangan tertutup itu, kita kembali besok paginya, maka kita akan menemukan bahwa irama yang berbeda itu kemudian menjadi sama. Dua irama yang semula berbeda dari bandul itu, ketika ditinggal sekian lama, ternyata saling mensinkronkan diri satu sama lain. Inilah gejala aneh yang disebut sebagai keterbawaan itu. Yang menarik adalah bahwa fenomena keterbawaan ini sifatnya universal ya. Dia ditemukan di mana saja, bukan hanya di satu kasus tertentu seperti bandul jam tadi, tetapi juga ditemukan di dalam konteks biologi dalam berbagai macam spesies ya. Satu video yang akan teman-teman lihat berikut ini memperlihatkan itu. Itu adalah suatu fenomena keterbawaan yang terjadi pada singa laut ya. Ketika dia didengarkan, diberikan stimuli berupa sumber suara yang memiliki
irama tertentu ya, seperti metronom seperti itu dengan irama tertentu yang kemudian diubah, maka si singa laut akan mengikuti irama itu. Kita lihat bahwa perubahan irama itu yang tercermin dalam temponya tadi itu ikut mempengaruhi pola anggukan dari si singa laut ya. Dan ini merupakan penelitian tahun 2016 yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada fenomena keterbawaan yang terjadi di dunia binatang ya. Tetapi bukan hanya dunia binatang, bahkan manusia sendiri ikut bisa kena ke dalam fenomena keterbawaan itu. Video berikut yang merupakan video yang sangat lama tahun 30-an dari dua antropolog ya, Gregory Bateson dan Margaret Mead, memperlihatkan fenomena yang serupa ya, walaupun mereka tidak menyebutnya sebagai keterbawaan, tetapi ini adalah apa yang kita kenal dalam tradisi sebagai kesurupan, yaitu proses ketika orang mengalami semacam katakanlah seperti dirasuki oleh makhluk halus dalam kepercayaan tradisi seperti itu. But at a scream given by one of their number, they suddenly go into trance seizures, and with loosened hair, turn the krises against their breasts, falling forward on the krises that are held in their tautened arms. This one is struggling as they attempt to disarm her. This old woman had said that she would not go into trance, but when the others began to turn their krises against themselves, she joined them. Here is the old woman again, unwilling to come back to herself, remembering her dances. Kita lihat bahwa di dalam video itu, para penari Bali yang digambarkan oleh si Gregory Bateson dan Margaret Mead itu di tahun 30-an, seperti tidak bisa mengalami rasa sakit ya, karena dia terbawa oleh irama itu, irama musik gamelan bumbung Bali itu, menusuk-nusukkan kerisnya ke dadanya, tapi tidak terjadi efek apa-apa, jadi seperti kebal seperti itu. Dan bahkan dalam momen kerauhan atau kesurupan itu, orang bisa saja terbawa bahkan untuk waktu yang sangat lama ya. Kita lihat tadi ada seorang perempuan tua yang ikut menarikan tari itu kan sebetulnya dia tidak merupakan penari dari repertoar tari tersebut ya, dia penonton saja, tapi ketika yang lain kerauhan, kesurupan, menusuk-nusukkan kerisnya itu, dia ikut serta di dalam proses itu, dan kemudian sampai bahkan setelah acara itu selesai, dia masih menarikan tari itu dalam kondisi terduduk ya, setengah tidak sadar seperti itu. Dan itu adalah fenomena keterbawaan yang tadi saya sebutkan di awal itu. Hal ini juga kita temukan dalam berbagai macam budaya tradisi kita lain gitu. Di dalam tarian atau musik tarawangsa dari tradisi budaya Sunda, kita juga bisa melihat gejala keterbawaan yang sama gitu. Kita akan lihat di video berikut ini. Jadi orang yang menari seperti biasa, mengikuti musik itu yang monoton seperti itu, tiba-tiba pada momen tertentu bisa seperti masuk ke dalam satu irama yang tidak bisa dia kendalikan ya, yang dia sendiri akhirnya ikut menari, terus menari sampai akhirnya dia pingsan, tidak sadarkan diri seperti itu. Dan gejala seperti ini juga bisa kita temukan dalam bukan hanya dalam konteks Indonesia bagian barat, budaya Indonesia bagian barat ya, tapi juga di budaya Indonesia bagian timur, misalnya dalam konteks masyarakat Maluku seperti itu. Di sana kita mengenal ada suatu tarian yang disebut sebagai tari Salai Jin, yang merupakan momentum di mana seperti arwah-arwah itu masuk seperti itu. Dan ini akan kita lihat dalam video berikut ini, bagaimana keterbawaan itu bukan hanya mengemuka di kalangan para penarinya, tetapi bisa muncul spontan di kalangan para penonton yang menonton kegiatan itu.
Dalam video itu kita lihat bahwa sebetulnya tarian ini bukan hanya menggerakkan para penari di lapangan untuk kesurupan, tetapi juga para penontonnya yang berada di sekitar lapangan ya, yang tidak ikut-ikutan dalam prosesi tari tersebut. Jadi ini suatu fenomena yang bisa menjalar sebetulnya. Hal serupa juga bisa kita dengar misalnya dalam konteks tradisi di Jawa, misalnya orang menarikan kuda lumping gitu ya, yang pembawa pecutnya kemudian memecut sesuatu, memecut di udara. Kalau pecutnya itu dekat dengan kita, maka kita bisa ikut terbawa sebagai penonton masuk ke dalam irama itu. Kita akan bisa lalu kemudian berguling-guling di tanah, menjadi seperti monyet, merasakan aneka sensasi yang aneh dan seterusnya yang kita sendiri tidak bisa sadari seperti itu. Dan ini suatu gejala yang sebetulnya bercorak ritmis ya. Kita tahu bahwa tadi selalu ada suatu pola bunyi tertentu gitu. Dan pola bunyi ini juga bisa kita dengarkan ketika kita melihat video berikut ini yang berfokus pada pola bunyi semata, jadi tanpa ada melodi. Jadi tambur, permainan tambur yang kita kenal di Riau sebagai tambua tansa. Salah satu ciri yang menjadi penanda dari semua fenomena keterbawaan adalah kita itu seperti ikut terbawa bukan hanya pikiran kita, tetapi juga keseluruhan tubuh kita. Artinya, kita seperti dibawa masuk ke dalam satu irama yang hanya bisa kita ikuti dengan cara ikut menggerakkan tubuh kita gitu. Nah, di dalam video berikut dari Kabupaten Subang, kita melihat bagaimana acara semacam dangdutan kawinan seperti itu bertransformasi menjadi ajang ketika orang itu seperti masuk terbawa oleh irama seperti itu. Nama lagunya adalah Bang Bung Hideng. Dari berbagai video itu kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya fenomena keterbawaan ini bisa kita simpulkan ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama, dia itu bukan hanya fenomena yang berkaitan dengan dunia antropologis saja, tapi juga biologis ya. Dia berkaitan dengan keseluruhan daur hidup kita sebagai makhluk hidup gitu. Dia berkenaan dengan irama yang bisa dipersepsi oleh singa laut sampai dengan dipersepsi oleh manusia. Jadi ada semacam irama tersembunyi di balik alam semesta ini yang membuat kita, kalau yang bisa attune, bisa cocok, bisa selaras dengan itu tuh bisa terbawa efeknya gitu. Dan yang kedua adalah bahwa keterbawaan ini bukan hanya monopoli hal yang sakral saja. Jadi bukan hanya monopoli dari satu ritual sakral yang dianggap bagian dari keagamaan, ritus keagamaan tertentu gitu, tetapi sebetulnya sifatnya lebih universal ya. Dia mencakup baik yang sakral maupun yang profan, yang duniawi, yang sehari-hari biasa aja gitu. Proses seperti tadi yang kita lihat dalam konteks singa laut itu menggambarkan itu. Contoh lainnya juga musik tambur yang tadi dibawakan di Pekanbaru, di mana orang memainkan irama itu sampai akhirnya dia terbawa oleh irama itu, lompat-lompat dan kejang-kejang seperti itu. Dan contoh lainnya juga yang tadi kita lihat yang terakhir tadi, yaitu tari yang dimainkan di Kabupaten Subang tadi yang seperti pentas dangdutan gitu, orang menari terus tapi seperti lupa diri gitu ya, ikut masuk ke dalam aliran atau irama tersebut gitu. Dan itu sesuatu yang tentunya bukan hal yang sakral ya, dia kan tarian dangdutan seperti itu. Jadi keterbawaan ini bukan hanya monopoli dari yang sakral, tetapi juga mencakup juga yang profan gitu. Dan yang ketiga, keterbawaan ini adalah efek dari gaya tarik irama tertentu, bukan melodi ya. Jadi kalau dalam musik kan kita kenal ada irama atau ritme dan ada melodi ya. Kalau melodi itu berkaitan dengan pilihan nada ya. Sementara kalau irama itu ya betul-betul pola bunyi gitu. Tidak berkaitan, tidak berurusan dengan apakah nada yang dipilih apakah C mayor atau apapun itu. Jadi yang dilihat adalah pola bunyinya saja gitu. Nah, pola bunyi ini yang sepertinya lebih menentukan
di dalam kasus-kasus keterbawaan yang tadi gitu. Kita melihat bahwa dari segi melodi tentunya beda-beda ya. Yang satu menggunakan seruling tadi yang di tari Salaijin di Maluku itu, ada yang menggunakan tambur yang nadanya tentunya beda dengan seruling, terus ada yang menggunakan musik organ seperti tadi di tari Bangbung Hideng itu, Tarawangsa yang menggunakan semacam rebab dan seterusnya. Itu semuanya menggunakan alat musik yang dimainkan dengan nada yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu membawa satu semacam irama tertentu, dan irama itulah yang sepertinya lebih membuat orang itu terbawa, bukan melodinya gitu. Dan menariknya, irama itu juga kita temukan dalam gejala-gejala histeria massal seperti yang mengemuka dalam konteks tawuran ya. Nah, di dalam video berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana dalam acara seperti satu pesta kitanan itu yang ada lagu dangdut, pentas dangdut dan seterusnya, itu orang bisa tiba-tiba terbawa dalam satu suasana tawuran ya, secara spontan tanpa ada yang menyuruh, seperti langsung sudah yang satu memukul yang lain, lalu yang lain juga ikut memukul, terus ada temannya lagi nimbrung, semuanya nimbrung, akhirnya ada yang bawa kursi dan seterusnya, sampai akhirnya jadilah keseluruhan irama yang chaotic itu, dan kita bisa lihat itu di video berikut ini. Nimbrung dia sekalian memasuki dalam tubuh itu. Bang. Ini satu gejala yang menarik ya, bagaimana proses histeria massal itu sebetulnya berkaitan erat juga dengan ketika kita terbawa oleh satu irama tertentu gitu. Kita seperti in the zone gitu. Kita seperti masuk ke dalam satu arus tertentu, pusaran tertentu di mana kita nggak bisa lari dari situ. Kita terbawa begitu saja masuk ke dalam kekeotikan semua itu, dan ini terjadi. Kita punya istilah sebetulnya untuk ini dalam bahasa populer, yaitu gelap mata ya. Jadi ketika orang tiba-tiba masuk ke dalam satu situasi atau suasana di mana orang itu seperti kehilangan kesadaran ya. Dia melakukan apa yang ada dalam pikirannya, dan itu tanpa dia pikirkan konsekuensinya gitu. Dan situasi seperti itu seringkali kita temukan ya di dalam masyarakat kita, dalam histeria massal yang kita jumpai dalam kerusuhan dan segala macam itu. Jadi jangan-jangan keseluruhan ini bisa dijelaskan oleh satu penyebab yang sama sebetulnya. Ada semacam irama tertentu yang ketika irama itu kita berikan intervensi atau kita manipulasi, maka kita juga bisa memanipulasi efeknya pada manusia dan bahkan pada binatang, pada semua makhluk hidup gitu. Siapa tahu. Jadi ini merupakan suatu kajian yang menarik ya, dari segi bukan hanya biomusikologi sebetulnya, tetapi implikasinya bisa luas sekali ke psikologi sosial, bisa ke masalah politik, bahkan masalah kesenian sekalipun. Ketika kita mengapresiasi seni, biasanya kan kita melihatnya sebagai suatu karya seni yang menghadirkan keindahan, tapi boleh jadi yang kita maksud dengan pengalaman keindahan itu sebetulnya juga ada membawa unsur keterbawaan itu, walaupun pada takaran kecil gitu. Kalau kita melihat karya yang indah kan kita seperti hanyut ke dalam karya itu. Tetapi dalam karya-karya seni tradisi seringkali keterbawaan ini muncul secara langsung ya, secara sifatnya itu bukan lagi sebagai metafor, tetapi betul-betul kita terbawa masuk gitu. Kita menjadi bagian dari karya itu gitu, menjadi bagian dari spektakel atau pertunjukan itu. Ini bisa kita lihat dalam video yang akan saya putar berikut ini, yang menggambarkan juga situasi chaos dalam suatu kawinan karena orang menari seperti kesurupan seperti itu.
Nah, jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya ada suatu gejala dasar yang serupa ya, yang dari permukaan sepertinya tidak berhubungan ketika kita lihat secara terpisah, tapi ketika kita dekati dari sudut pandang fenomena keterbawaan, maka kita bisa mulai melihat bahwa sebenarnya ini ekspresi dari satu gejala yang sama gitu. Jadi ada satu penyebab yang sama kemungkinan dari semua ini, boleh jadi seperti itu. Jadi ini tentunya adalah satu riset yang menarik, dan temuan-temuan filsafat dewasa ini mendukung ya kajian biomusikologi semacam ini gitu. Bagaimana fenomena keterbawaan ini melibatkan bukannya hanya seorang individu, tetapi juga melibatkan seluruh anggota masyarakat, dan bahkan melampaui itu berkaitan juga dengan dunia binatang dan seterusnya. Ini sebetulnya didukung oleh temuan-temuan filsafat yang berkaitan dengan yang dewasa ini kita kenal sebagai kajian tentang extended mind, seperti yang saya uraikan dalam video yang lalu ya. Bagaimana proses kognitif atau proses pemikiran itu sebetulnya bukan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, di dalam otak kita, tetapi sebenarnya terhubung dengan dunia gitu. Apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi dalam pikiran kita itu dalam arti tertentu tersinkronisasi satu sama lain gitu. Dan mungkin ini yang disebut sebagai irama yang tadi diteliti oleh para biomusikolog itu gitu. Jangan-jangan ini merupakan gejala dasar yang melandasi semua fakta sosial kita gitu. Kalau dugaan ini benar, maka implikasinya tentu saja besar sekali ya. Kita bisa memikirkan suatu cara menata masyarakat kalau kita berhasil mengcrack kode ini, kode dari irama tersembunyi ini, sehingga masyarakat itu bisa ditata dengan mengimplant pola irama tertentu dalam hidup sehari-hari mereka gitu. Kita akan bisa mengarahkan mereka untuk sesuai dengan mood tertentu atau ikut secara sukarela dalam satu proses tertentu karena adanya irama ini. Jangan-jangan ini yang dimaksud ketika kita bicara dalam masyarakat tradisi sebagai gotong royong ya. Kenapa orang mau mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk nimbrung bersama dalam proses gotong royong? Mungkin jangan-jangan juga karena proses-proses yang sifatnya ritmik seperti ini gitu. Artinya boleh jadi sebetulnya apa yang disebut sebagai pikiran itu tidak pernah bisa dipisahkan dari pikiran masyarakat, pikiran orang banyak gitu. Ada yang dikenal di dalam konteks philosophy of mind atau filsafat akal budi sebagai hive mind ya. Jadi kesadaran yang merupakan bagian dari satu kolektivitas gitu, seperti lebah ya. Jadi lebah itu kesadarannya adalah kesadaran yang di mana setiap ekor lebah itu bagian dari kesadaran keseluruhan dari sarang lebah itu. Keseluruhan lebah yang ada di sarang itu membentuk suatu pikiran bersama. Nah, jangan-jangan yang kita maksud dengan kesadaran, pikiran, dan seterusnya itu bagian dari semacam hive mind dari manusia, bahkan lebih besar dari itu, hive mind dari bumi mungkin seperti itu. Karena setiap makhluk di sana tunduk pada hukum irama yang sama gitu. Kalau ini benar, maka berarti kan kita bisa mengakui kebenaran dari suatu teori filsafat lama tentang monopsikisme. Jadi bahwa ada satu jiwa, jadi hanya ada satu jiwa di dunia ini, dan kita semua adalah bagian dari jiwa yang satu itu. Ini kalau tidak salah diajarkan oleh Ibn Rus ya, pada masa abad pertengahan. Kalau teori tentang hive mind, tentang kesamaan pola ritmik yang mendasari semua kesadaran ini berlaku, bisa diandaikan benar, maka ya tentu implikasinya boleh jadi kita ini punya satu jiwa yang sama, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi itu merupakan bagian dari jiwa yang sama itu. Ini tentu suatu kesimpulan dalam kajian metafisika yang memiliki implikasi yang luas ya. Ya kalau dia benar berarti begitu banyak dari ilmu sosial atau teori sosial kita yang akan berubah ya. Andaian tentang apa yang disebut sebagai diri, sebagai individu itu buyar semua kan. Dengan kata lain, kalau ada semacam hive mind seperti ini, dan oleh karena itu keseluruhan filsafat sosial, politik, dan seterusnya itu harus ditata ulang, harus ditulis ulang gitu. Kalau ini benar.